Yang saya hormati Rama Ramani yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, saya ingin belajar berbagi tentang keindahan sila bagi perumah tangga. Semua ajaran Buddha berhubungan erat dengan pengembangan batin menuju pada pembebasan. Seseorang bisa merasakan pembebasan dengan terkikisnya kotoran batin. Karena sila juga merupakan ajaran Sang Buddha, sehingga juga pastinya berhubungan erat dengan pengembangan batin menuju kepada pembebasan dengan terkikisnya kotoran batin. Kotoran batin yang dikikis oleh sila adalah kotoran batin yang paling kasar, yaitu kotoran batin yang termanifestasi dalam ucapan dan perbuatan, akibat pikiran yang tidak terkendali, dan kotoran batin yang tidak teredam, sehingga menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran sila. Sila yang paling mendasar dalam agama Buddha bagi perumah tangga adalah Pancasila Buddhis. Lalu, apa saja isi Pancasila Buddhis? Yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Yang kelima, aku bertekad melatih diri untuk menghindari segala minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Mungkin pernah terlintas dalam benak kita, sebenarnya praktek sila ini memberi manfaat kepada siapa saja ya? Nah, praktek sila sebenarnya tidak hanya membawa manfaat bagi diri kita sendiri saja, tapi juga membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Seseorang yang tidak peduli dengan praktek sila atau kemoralan dapat menjadi orang yang jahat dan merugikan orang-orang di sekitarnya. Karena dengan praktek sila, khususnya Pancasila Buddhis, dapat menjaga ketertiban dan menurunkan tingkat kejahatan yang semakin merajalela di masyarakat saat ini. Jika seorang melanggar Pancasila Buddhis, tentunya akan merugikan orang lain juga. Karena pada dasarnya, semua orang tidak ada yang mau dibunuh, diambil atau dicuri barangnya. Juga tidak ada orang yang mau pasangannya tidak setia atau selingkuh. Juga tidak ada orang yang mau dibohongi. Nah, bagaimana dengan minum-minuman yang memabukkan termasuk narkoba yang dapat melemahkan kesadaran? Nah, dalam keadaan kesadaran yang lemah, membuat seseorang menjadi tidak sadar dan sangat mudah untuk melakukan pelanggaran sila yang lain. Misalnya dengan membunuh, mencuri, melakukan perbuatan asusila, dan ucapan yang tidak benar atau ucapan yang kasar dan yang merugikan orang lain. Praktik Pancasila Buddhis sebenarnya tidak hanya bersifat pasif dengan tidak melanggarnya, tapi juga mencakup praktik yang bersifat aktif. Misalnya pada sila pertama, juga dengan mengembangkan kasih sayang kepada semua makhluk. Misalnya dengan kita menolong semut yang mungkin dia akan tenggelam, juga dengan melakukan function. Kemudian sila yang kedua, kita hanya menggunakan barang yang diberikan kepada kita saja, sehingga dengan demikian timbullah rasa puas, mengurangi tanha, membuat kita tidak serakah, dan mengurangi kemelekatan dalam diri kita. Lalu untuk sila yang ketiga, dengan kita selalu setia kepada pasangan kita, menjaga agar rumah tangga kita menjadi semakin harmonis. Kemudian sila yang keempat, tidak mengucapkan kata-kata kasar, menghina,
dan ucapan yang tidak bermanfaat termasuk bergosip atau fitnah. Jadi juga disarankan kita tidak bergosip walaupun itu benar gitu. Jadi kita dalam sila keempat ini tidak hanya tidak berbohong, tapi juga mencakup itu. Kemudian kita juga sila aktifnya yaitu kita hanya mengucapkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang lembut dan penuh cinta kasih. Kemudian sila yang kelima, kita juga meningkatkan kesadaran kita dengan rajin melakukan meditasi secara rutin. Dengan tidak melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis, sebenarnya tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain di kehidupan ini saja, tapi juga untuk kehidupan yang berikutnya mencegah diri kita lahir di alam menderita. Misalnya pelanggaran sila pertama dapat menyebabkan seseorang lahir menjadi manusia yang berusia pendek, banyak penyakitnya, atau manusia yang cacat, bahkan lahir di alam rendah. Nah, kemudian untuk pelanggaran sila kedua dapat menyebabkan kita lahir di alam yang rendah. Kemudian untuk pelanggaran sila ketiga menyebabkan tidak disenangi teman, mempunyai pasangan yang tidak disenangi orang lain, dan lahir menjadi seorang kasim, waria, banci, lesbi, homoseksual, dan pecinta sesama jenis. Kemudian untuk pelanggaran sila keempat bisa menyebabkan menjadi tidak dipercaya, menderita karena ucapan yang tidak benar. Untuk pelanggaran sila yang kelima dapat menyebabkan menjadi lemahnya kesadaran, bahkan lahir menjadi orang yang memiliki gangguan mental. Sang Buddha dalam Digha Nikaya pernah menyebutkan ada 5 manfaat dari seorang yang bermoralitas baik. Yang pertama, karena penuh perhatian terhadap tugas-tugasnya, ia memperoleh keuntungan dan kekayaan. Yang kedua, ia memperoleh reputasi yang baik karena moralitas dan perbuatan baiknya. Yang ketiga, kelompok apapun yang ia datangi, Khatiniya, Brahmana, perumah tangga, atau pertapa, akan melakukan dengan penuh keyakinan dan penuh percaya diri. Yang keempat, ia meninggal dunia dengan tenang dan tidak bingung. Yang kelima, setelah meninggal dunia, saat hancurnya jasmani, ia muncul di alam yang baik, yaitu di alam surga. Nah, ini adalah 5 keuntungan dari seseorang yang bermoral baik dan yang berhasil dalam moralitasnya. Nah, setelah tadi kita bahas bersama tentang manfaat-manfaat praktik Pancasila Buddhis, di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua termasuk saya untuk bertekad atau beraditana untuk mempraktekkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain Pancasila Buddhis, bagi kita rumah tangga juga bagus sekali untuk melakukan praktik atasila khususnya di hari Uposatha. Nah, apa saja atasila itu? Yaitu Pancasila Buddhis ditambah dengan sila ketiga, termasuk tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita, dan ditambah dengan 3 sila lagi, yaitu yang keenam, aku bertekad melatih diri untuk menghindari makan makanan di waktu yang salah. Jadi tidak makan setelah pukul 12.00 siang hari hingga keesokan harinya saat matahari terbit baru boleh makan lagi. Nah, kemudian sila ketujuh, aku bertekad melatih diri untuk menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat permainan atau pertunjukan, tidak memakai bunga-bungaan, wangi-wangian atau parfum, alat kosmetik, dan sebagainya yang tujuannya untuk menghias dan mempercantik diri. Dan yang kedelapan, aku bertekad melatih diri untuk menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi, besar, dan mewah. Jadi atasila ini
memiliki tingkat yang lebih tinggi lagi dari Pancasila Buddhis. Jadi untuk pengembangan batin kita itu lebih bagus lagi lah ya, setahap lebih lagi. Jadi untuk mengendalikan indera-indera kita itu sangat bagus sekali. Nah, jadi semoga kita setelah beraditana melaksanakan Pancasila Buddhis, di hari-hari Uposatha juga kita bisa beraditana untuk belajar mempraktikkan Atasila ini. Nah, jika sudah berhasil, diharapkan juga sih kita di luar hari Uposatha, kita bisa mengatur waktu kita, mengatur diri kita, untuk mempersiapkan diri juga untuk melakukan praktik Atasila di luar hari Uposatha. Jadi sangat bagus untuk pengembangan diri kita yang lebih lagi. Karena keterbatasan waktu, demikianlah sharing dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih kepada Rama-Ramani yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Semoga kita semua dapat semakin maju dalam mempraktekkan Dhamma demi kebahagiaan kita, keluarga, dan semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.